Bukti kalau Deku mampu menahan semua beban berat dari pelatihan intensif dan keras yang dikasih All Might biar tubuhnya mampu menanggung kekuatan One for All kan tuh udah menunjukkan kalau dia itu sebenarnya overpower bahkan tanpa quirk ya. Bahkan dia itu sampai gak mengalami cedera serius loh. Terus di festival olahraga kita melihat dia mengangkat pelat bekas robot yang dijadikan alat buat latihan. Menurut Wiki Fandom, berat pelat baja bekas robot itu sekitar 870 kg. Bayangin, Deku bisa mengangkat beban yang bahkan gak bisa diangkat oleh kebanyakan binataraga kelas dunia. Misalnya Steffi Cohen di tahun 2020 itu berhasil mencatat rekor dunia di mana dia itu bisa ngangkat total beban sebanyak 544,8 kg. Meskipun ada lagi sih juara dunia yang bisa sampai mengangkat hingga 6.270 kilo seperti Paul Anderson, tapi kan bedanya itu badannya Deku itu gak segede Paul Anderson, berat badannya itu gak sebesar itu. Jadi tapi dibandingin sama kekuatan fisiknya itu luar biasa banget. Belum lagi si Deku itu nggak cuma ngangkat pelat baja bekas robot raksasa itu tadi, tapi dia lempar, terus dia bawa itu sambil lari buat nyerang. Kan luar biasa sekali itu. Makanya aku sampai sempat berpikir, apa jangan-jangan sebenarnya Deku itu punya quirk. Jadi quirknya itu dia itu memang ketahanan fisik yang sebesar itu. Mirip kayak yang di film kayak siapa itu aku lupa protagonisnya siapa. Ternyata di akhir cerita dia sebenarnya punya kekuatan, yaitu kekuatan fisik yang besar itu tadi. Ya meskipun kalau misalnya di Boku no Hero Canon sih dia tuh quirkless karena udah pernah ke dokter dan dia sudah dinyatakan nggak punya quirk. Tapi maksud aku, lihatlah, dia itu punya potensi sebesar itu loh buat jadi hero tanpa mengandalkan quirk yang diberikan sama All Might. Belum lagi, Deku itu sebenarnya sangat jenius banget tahu. Setiap kali kita lihat di pertarungannya di anime, kan kelihatan kalau dia itu adalah orang yang mampu menyusun strategi dengan baik buat teman-temannya. Selain itu, dia itu juga memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang hero dan juga villain di universe itu karena dia saking sangat sekali menggemari hero-hero yang ada di dunia itu. Dia itu tahu kelemahan hampir semua villain dan hampir semua hero yang ada di buku no Hero. Jadi seharusnya bisa dong Deku itu jadi kayak Asta atau kayak Will yang ada di pedang Wistoria. Dia bisa menjadi hero tanpa kekuatan dan hanya menggunakan kekuatan fisik saja. Karena kan pahlawan sejati kan tidak dilihat dari kekuatan supernya, tapi dari seberapa besar tekadnya untuk bisa menolong orang lain. Hal yang sangat aku sukai dari anime shonen adalah bagaimana mereka bisa menggambarkan perkembangan karakter dengan baik. Rata-rata MC anime shonen digambarkan di awal-awal tuh lemah banget. Lawan siapa aja kalah, diremehkan, dibully, dan seringkali dipandang sebelah mata dan tidak dianggap. Banyak sekali contoh-contoh anime shonen seperti karakter shonen seperti ini yang di akhirnya bisa menjadi sangat kuat dan sangat hebat. Nah, contohnya itu banyak sekali. Seperti Naruto, seperti Luffy di One Piece, seperti Asta di Black Clover, dan juga seperti Will di Pedang Wistoria, yang awalnya dipandang sebelah mata menjadi hebat. Karena tujuan terciptanya anime shonen ini adalah untuk mendorong anak-anak remaja, laki-laki khususnya, agar bisa lebih percaya diri. Salah satu manga yang paling aku sukai di shonen itu adalah Boku no Hero Academia. Karena waktu aku masih kecil banget, kira-kira umur 5 tahun, di Disney itu ada film superhero juga yang namanya Sky High. Nah, pas di tahun 2016 aku pertama kali gak sengaja nemu anime itu di internet, terus ceritanya mirip banget sama cerita Sky High. Ya, aku jadi suka banget sama cerita itu tentang anak yang awalnya nggak punya kekuatan super, tapi ternyata lama-lama bisa jadi overpower juga. Meskipun di film Sky High sebenarnya dia tetap punya kekuatan dari bapaknya sih. Beda sama Deku ya emang beneran sebenarnya quirkless. Cuma ya kekurangannya Boku no Hero Academia dibandingkan Sky High itu ceritanya terlalu muter-muter di season 5. Ntar kita bahas nanti soal itu. Yang paling aku gak suka dari Boku no Hero Academia itu sebenarnya mereka itu mengubur potensi untuk membuat Deku itu menjadi main karakter atau protagonis yang jauh bisa jadi lebih keren lagi. Kebanyakan tokoh-tokoh shonen itu kan mendapatkan kekuatannya itu kan dari latihan dan kerja keras meskipun mereka mungkin memiliki bakat sebelumnya. Tapi masalahnya yang aku kurang suka di Boku no Hero ini, si Deku ini malah mendapatkan kekuatan itu dari hasil giveaway dari All Might. Bukan karena bener-bener murni jerih payahnya dia sendiri. Berbeda kayak Tanjiro yang setiap hari berusaha nebasin pedang buat
dapetin adiknya, beda sama Naruto yang selalu mencari-cari guru dari Jiraiya, Asuma, sampai bahkan dulu itu Kakashi buat jadi hebat. Kalau Deku ini terkesan dia dapat kekuatan itu giveaway dan bukan dari hasil usahanya sendiri. Oke lah, kita berargumen kalau misalnya Deku itu quirkless dari tanpa kekuatan, tapi ada kok MC lain kayak misalnya Asta dari Black Clover atau Will di anime Pedang Wistoria yang mereka bisa jadi superhero lah, jadi superhero shonen lah, yang hebat meskipun mereka terlahir tanpa kekuatan, meskipun mereka gak terlahir dengan kekuatan sihir, mereka mengembangkan di aspek lainnya. Mereka berusaha mati-matian untuk mengembangkan kekuatan fisik mereka agar mereka itu bisa setara bahkan melampaui orang-orang yang memiliki kekuatan sihir. Ya contoh ekstrimnya itu si Mas ya, itu Saitama versi versi Harry Potter lah, ada anime sendiri. Padahal untuk mendapatkan kekuatan dari All Might itu aja, Deku sebenarnya berusaha keras, tapi karena dia dapat kekuatan itu dari All Might, jadi kesannya Deku kayak gimana ya? Kerja kerasnya itu tertutupi sama kekuatan hasil giveaway itu. Padahal upaya Deku buat bisa beradaptasi dengan kekuatan yang diberikan All Might itu kan perjuangannya nggak main-main. Dia harus usaha ekstra keras juga, tapi karena kekuatannya diberikan itulah, makanya kekuatannya itu jadi tertutupi lah. Usaha kerasnya itu jadi tertutupi. Deku ini padahal bisa berpotensi loh menjadi Batman di versi anime, di mana Deku itu di cerita awal itu bisa aja loh dia menunjukkan kalau misalnya manusia yang tidak terlahir tanpa quirk bahkan bisa menjadi seorang pahlawan. Bahkan itu bisa mewujudkan idealisme supaya di komik-komik superhero kalau siapapun itu bisa menjadi pahlawan. Bagaimana caranya? Nah, di video kali ini nih aku bakal menjelaskan kenapa sebenarnya Deku itu memiliki kekuatan fisik dan kecerdasan yang bisa dibilang hampir atau bahkan melampaui Batman dan bisa saja menjadi MC shonen yang menunjukkan kalau kita itu bisa menjadi pahlawan bahkan tanpa kekuatan super. Jika seandainya Deku lebih memilih berlatih keras daripada terlalu bergantung dengan quirk pemberian Olmec yang bahkan bikin dia cedera parah setiap kali menggunakan kekuatan yang berlebihan. Seperti yang disebutin tadi, sebelum dia mendapatkan quirk, Deku itu melatih tubuhnya secara berlebihan selama berbulan-bulan. Dalam prosesnya, dia itu tidak berlatih lama dan berdasarkan rencana Olmec, dia juga tidak berlatih dengan benar. Dia masih tetap kuat loh menjalani semua keras yang diprogramin sama Olmec. Mari kita mulai dari kekuatannya Deku dalam mengangkat beban. Dalam pelatihan itu, Deku itu membawa All Might di punggungnya saat dia berjalan di atas pasir sambil menggendong sampah. Pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah Deku mengangkat beban itu di pantai di atas sebuah pasir. Berjalan di pasir itu sebenarnya lebih menguras tenaga loh daripada berjalan di jalan setapak. Belum lagi Deku itu harus membawa beban sampah-sampah yang ada di pinggir pantai sama All Might yang beratnya entah berapa kilo, nauzubillah di atasnya dia. Deku di situ tuh gak nyeret ataupun dorong, dia bener-bener naro All Might itu sama sampah-sampah yang ada di pinggir pantai itu di pundaknya. Itu kan kuatnya luar biasa gila sebenarnya. Ya, tapi masalah terbesar yang ada di Boku no Hero Academia mungkin struktur sosial yang ada di universe itu mungkin. Meskipun Deku itu bisa aja menjadi superhero pertama yang quirkless atau tak memiliki kekuatan, tapi kan ada semacam formalitas lah, ada pendidikan formal buat bisa diakuin sebagai hero. Kalau misalnya Deku tetap beraksi tanpa izin dari pemerintah, ya tetap aja dia bisa aja dianggap sebagai kriminal atau orang yang main hakim sendiri karena gak dapat pengesahan lah dari orang-orang yang ada di dunia itu, dari pemerintah khususnya. Sedangkan orang quirkless kayak Deku gak bakal mungkin diizinin buat masuk ke pendidikan formal buat jadi hero karena dianggap terlalu membahayakan.